Yang terhormat, Dekan Fisip UGJ, Ibu Dr. Siti Humayah SDSH MSI. Yang saya hormati, Wakil Dekan 1 Fisip UGJ, Bapak Dr. Hairudin Imawan SOSI MIKOM. Yang saya hormati, Kaprodi Administrasi Publik, Ibu Dr. Hajah Sri Wulandari SOS MSI. Yang saya hormati, Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Farida Nurfalah SOS MSI. Yang saya hormati Sekprodi Administrasi Publik Ibu Agnia Dian Lestari SIKOM MIKOM. Yang saya hormati Bapak Haryo selaku dosen wali di lingkungan Fisip UGJ sekaligus biro ya Pak. Dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Fisip UGJ. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada kesempatan hari ini, Selasa 28 November 2023, dalam acara sosialisasi hitam dan sertifikasi kompetensi yang bertempat di Auditorium Kampus 1 UGJ. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah syafaatnya kita harapkan di yaumul kiamah nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, mengawali rangkaian acara pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars UGJ yang akan dipandu oleh Ibu Agnia Dian Lestari SIKOM MIKOM. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Ada buahnya, dipersilakan di posisinya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan Dekan FISIP UGJ sekaligus berkenan membuka acara hari ini kepada Ibu Dr. Siti Humayah SE/SH MSI. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sekpro dan selamat datang Pak Dr. Ipik selaku dosen wali tingkat 4 dan juga Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucap syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa selalu memberikan rahman rahimnya, ridhonya, dan juga anugerahnya kepada kita sehingga kita terus diberikan nikmat sehat dan nikmat gembira, nikmat bahagia, juga nikmat untuk terus selesai studinya sampai dengan menjadi sarjana, khususnya bagi teman-teman mahasiswa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang telah meluangkan waktu hadir untuk menyimak apa dan bagaimana tugas akhir mahasiswa pengganti skripsi. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita umat muslim seluruh penjuru dunia dan juga keluarga serta sahabatnya, terlebih khusus insya Allah kepada kita semua yang hadir di auditorium yang megah yang kita banggakan. Kemudian terima kasih juga di sini telah hadir Pak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Khairuddin, Wakil Dekan 2 Sakit, kemudian Bu Kaprodi Ilmu Komunikasi Bu Dr. Farida, Kaprodi Administrasi Publik Bu Dr. Sri Wulandari, dan juga Sekprodi, semuanya lengkap hadir di sini, serta teman-teman mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi dan Administrasi Publik angkatan 2020 yang sudah masuk ke semester 7 atau tingkat 4. Dan hadir di sini dosen wali langsung Pak Dr. Ipik dan juga Pak Haryo Baroto. Terima kasih atas kehadirannya. Siang hari ini kami dari FISIP, dari lembaga, ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman mahasiswa keterkaitan salah satu syarat untuk menjadi sarjana yang beberapa tahun lalu atau tahun terakhirnya adalah tahun akademik 2022-2023. Salah satu syarat lulus menjadi sarjana harus menyusun karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Nah, untuk tahun akademik 2022-2024, skripsi diganti menjadi karya ilmiah terpublikasi. Ini kita mengacu kepada Permen nomor 53 tahun 2023 dan juga diturunkan menjadi SK Rektor, kemudian untuk teknis pelaksanaannya diturunkan ke SK Dekan. Nah, di kesempatan siang ini teman-teman, saya harapkan semua tidak ada yang nunduk ke bawah ketika kami sedang menjelaskan. Artinya nunduk ke bawah itu biasanya megang handphone ketak-ketik ya. Jadi saya harapkan teman-teman semua matanya menatap ke sini, ke depan. Karena kalau kalian nunduk ke bawah, kita ketik handphone, saya khawatir ada kalimat atau ada informasi yang miss. Karena ini adalah tahun pertama kita menyelenggarakan tugas akhir mahasiswa untuk kelulusan tidak dalam bentuk skripsi, yang seharusnya memang sudah diberlakukan di pertengahan tahun lalu. Pertengahan tahun lalu masih masa transisi, mahasiswa masih diperbolehkan memilih. Untuk tahun ini mutlak semua berganti dengan istilah kita karya
ilmiah tugas akhir mahasiswa. Apa dan bagaimana kita nanti kita simak satu persatu. Nah, namun demikian sebelum saya menyampaikan lebih panjang lebar tentang kitam, saya minta teman-teman lihat kanan kirinya, kalau ada temennya yang belum hadir untuk di WA segera hadir. Kemudian nunduknya sudah, hanya nge-WA temennya aja. Ya, karena ini sangat penting. Kemudian bagi teman-teman juga saya meminta membuang dulu bayangan-bayangan ataupun anggapan-anggapan ataupun kebiasaan-kebiasaan lama. Artinya begini, mungkin ketika tingkat 1, 2, 3 kalian itu sudah membayangkan, saya mau bikin skripsi dengan judul ini gitu. Bahasanya adalah skripsi. Nah, konon katanya kita itu harus hijrah, kita harus mau hijrah untuk mendapatkan hal yang paling baik, untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, kita harus bisa hijrah. Jadi kita harus membuang mindset kita tentang skripsi terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bersemangat untuk menyusun tugas akhir yang dinamakan dengan kitam. Kitam berfungsi agar kalian bisa lebih produktif berpikir sebagai kalangan terdidik. Kenapa? Karena di penuangan artikel karya ilmiah kitam, kalian lebih fokus untuk melakukan penelitian tentang tema yang diambil. Kemudian juga hasil dari artikel kalian, penelitian kalian akan dipublish, dipublikasi, yang bahasa umum, bahasa awamnya adalah diupload di internet. Itu bahasa masyarakat secara umum, diupload di internet, diupload di Google. Ya. Nah, bahasa akademiknya adalah diupload oleh publisher. Publisher yang mengelola jurnal. Jurnal apa? Jurnal bereputasi. Nah, ketika nama kalian dipublish oleh publisher yang mulai jurnal bereputasi, nama kalian ada di internet. Klik nama Ahmad Junaidi, nah, itu pasti ada. Sama halnya ada nama Khairuddin Himawan, itu pasti ada artikel-artikelnya. Siti Humayyah ada di situ, kalian bisa lihat. Pun demikian nanti nama kalian ada. Ketika kalian terjun ke masyarakat, entah melamar, entah berorganisasi, entah orang akan lihat, oh iya, kamu waktu jadi mahasiswa produktif, telah menghasilkan satu karya yang memang menunjukkan bahwa Anda adalah orang terdidik, kalangan terpelajar, kalangan terdidik, menghasilkan sebuah karya ilmiah akademik. Ini kebermanfaatannya. Kemudian untuk kitam sendiri, pada saat kalian menyusun skripsi, mungkin dalam satu tema, satu judul, kalian lihat punya kakak-kakak kalian itu ada 100 halaman begitu ya, ada 120 halaman, 80 paling sedikit mungkin. Nah, untuk kitam itu tidak perlu berhalaman-halaman seperti skripsi. Namun demikian bukan berarti pembuatannya asal. Sesungguhnya kalau berbicara pembiayaannya pun akan lebih ringan kitam. Pada saat kalian menyusun skripsi, kalian sudah bikin misal ngeprint bab 1, ngeprint proposal dulu ya, ngeprint proposal. Proposal itu ada 50 halaman. 50 halaman, kemudian kalian datang ke pembimbing, ada koreksi-koreksi, dibuanglah 50 kan. Ngeprint lagi yang baru berapa rupiah tuh. Kemudian kalian datang lagi, dikoreksi lagi. Itu baru proposal. Belum masuk ke SHP, belum masuk ke masa sidang yang misalkan 100-150 halaman, itu harus bolak-balik kalian ngeprint. Kalian harus, kalau nggak punya laptop, kalian harus ke rental barangkali ya, bayar di rental sejam sekian gitu. Nah, belum jilidnya dan seterusnya. Nah, untuk kitam kalian tidak perlu ngeprint berjilid-jilid, berhalaman-halaman.
Penggantinya adalah biaya-biaya yang kalian keluarkan untuk ngeprint, untuk di-rental dan seterusnya, nanti dialokasikan untuk biaya publikasi. Yang biaya publikasinya pun lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena kalian bisa berpartner, bisa membuat tim. Kalau kemarin skripsi satu orang satu judul mutlak. Kalau di Kitam kalian bisa mengambil teman yang satu frekuensi dengan kalian. Kita ini ya tim ya gitu. Oke, tim membentuk mencari tema-tema yang menarik yang akan dikerjakan bersama. Timnya bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat. Nah, jadi biaya yang skripsi ditanggung sendiri, kalau kalian berempat, jadi bisa patungan. Jadi lebih ringan dari sisi pembiayaan. Kemudian dari waktu penulisan. Kalau skripsi mungkin kalian menulis karena berhalaman-halaman sampai 100 sekian halaman, memerlukan waktu banyak. Nah, untuk kita waktunya insya Allah relatif lebih singkat karena tidak sampai berhalaman-halaman, namun demikian tidak mengurangi substansi dari data-data penelitian yang di-collecting atau dikumpulkan. Kemudian ketika skripsi kalian ada 3 kali ujian, proposal, SHP, kemudian sidang skripsi. Nah, untuk kita, kalian cukup melakukan FGD, bukan ujian, forum group discussion, untuk menambah data-data ataupun informasi-informasi yang kalian perlukan sebelum artikel kalian diupload di jurnal yang terpublikasi. Jadi FGD bentuknya, bukan ujian. Nah, kemudian ujiannya adalah di akhir, namanya PA, pertanggungjawaban akademik. Di pertanggungjawaban akademik inilah nanti kalian dinyatakan lulus atau tidak. Hanya sekali ujiannya. Jadi lebih ringan sesungguhnya. Nah, kemudian untuk Kitam sendiri, nanti teknis lebih lengkapnya akan disampaikan Pak Wakil Dekan 1 ya. Pak Wakil Dekan 1 teknis apa dan bagaimananya, kemudian teknis yang lebih mengkerucutnya nanti dibantu oleh program studi. Namun demikian, saya sampaikan bahwa Kitam kalian dapat memilih publikasi jurnal baik yang nasional, bereputasi nasional maupun internasional. Aturan-aturan ketika kalian memilih, saya Bu maunya sendiri juga boleh, tidak menutup kemungkinan. Saya maunya mandiri Bu, biar kalau diupload di Google itu nama saya sendiri dengan dosen aja. Jadi nanti yang di publish adalah nama mahasiswa dan nama dosen. Dosennya tidak lagi pembimbing, tapi kolaborator. Yang namanya kolaborator berarti mitra. Nah, dosen ini bukan pembimbing kalian, tapi adalah mitra. Mitra yang mengarahkan bagaimana teknik menulis yang baik, mitra yang mengarahkan publish di mana biar cepat, biar gampang, mitra yang mengarahkan cara mengcollecting data dan seterusnya. Jadi saya ulang, dosennya adalah kolaborator. Dosennya pun bisa hanya satu. Misal Nanda saya pengen sendiri Bu, boleh. Kemudian saya hanya pengen bermitra dengan satu dosen Bu, boleh. Jadi Nanda dengan siapa gitu, misal dengan Pak Hairudin, hanya berdua, itu juga boleh. Atau misal Nanda, Ahmad, Junaid, pengen dosen kolaboratornya 2, berarti ada dosen kolaborator dan kolaborator pendamping. Kalau yang 2 mungkin ketika disamakan dengan skripsi itu pembimbing utama dan pembimbing pendamping ya. Nah, tapi di sini namanya kolaborator.
kolaboratornya, kolaborator dan kolaborator pendamping itu juga bisa. Ya. Ya, untuk kita seperti itu. Kemudian kalian bisa memilih dosen kolaboratornya siapa. Nanti kami telah membuat schedule bagi angkatan 20 tingkat 4 kapan kalian bisa mengajukan kesiapan untuk ngambil hitam. Schedule-nya nanti diinformasikan program studi ya, tanggal-tanggalnya. Dimulai hari ini sampai dengan tanggal 8 Desember kalau nggak salah ya. Nanti tanggalnya Prodi yang menyampaikan. Nah, kemudian berbicara di kolaboratornya, kolaborator kalian boleh memilih nanti dengan mengisi Google Form yang diberikan oleh program studi ketika kalian menyatakan diri sudah siap untuk menyusun kitab. Syarat akademiknya adalah kalian sudah menempuh 120 SKS. Syarat non akademik ataupun syarat keuangannya kalian harus sudah lunas semester berjalan. Kemudian syarat-syarat yang lain nanti kalian bisa lihat baca di Google Form. Kemudian untuk penyusunan kitab sendiri, next, yang flowchart aja, flowchart. Sistemnya sama seperti skripsi kakak kalian mengajukan ke program studi kesiapan bahwa kalian akan menyusun kitab dengan mengisi Google Form. Di Google Form ada isian kalian mau mandiri atau tim. Mandiri itu seorang diri atau tim berdua, bertiga, berempat. Konsekuensinya adalah ketika mandiri kalian bisa mengambil publikasi SITA sama EBSCO kalau nggak salah ya. EBSCO sama DOAJ sendiri kan. EBSCO sama DOAJ. Nah, kalau untuk kalian saya pengennya Scopus Bu. Nanti kalian mulai sekarang kalian bisa search ya di Google itu publisher mana sih, publisher internasional, publisher nasional itu mana sih. Kemudian istilah Scopus tuh apa ya gitu. Scopus tuh publisher apa, EBSCO tuh publisher apa, kemudian DOAJ publisher apa, Elsevier dan seterusnya. Nah, nanti kalian mulai sekarang bisa search. Ketika kalian menentukan, Bu, saya maunya sendiri, mandiri, dengan satu dosen kolaborator, boleh. Ketika menentukan sendiri berarti harus publish di mana, ada ketentuannya. Kemudian saya berdua, Bu, kalau berdua harus publish di mana? Bertiga dan berempat juga harus publish di mana? Sudah ada ketentuannya. Ada di sini sebenarnya yang itu. Tim Bu Ati. Nah, ini yang tim. Kalau satu orang jurnal nasional Sinta 2, Sinta 1 bisa menyatakan sendiri kita. Kemudian kalau berdua, timnya terdiri dari 2 orang, jurnal nasional Sinta 1. Kemudian yang bertiga orang masuk ke internasional EBSCO dan DOAJ. Khusus untuk EBSCO dan DOAJ tidak terindeks. Kalau mau yang bereputasi dan terindeks, kalian bisa pilih Web of Science atau Scopus Q4, Q3 dan seterusnya dengan komposisi jumlah tim 4 dan 5. Ada ketentuannya. Nanti kalau belum hafal paham di prodi dipampang aja, nanti di pengumuman itu ya, di papan pengumuman nanti akan disampaikan oleh prodi. Jadi kalian bisa lihat dan kalian bisa menentukan memilih apakah mau sendiri, bertiga, berlima dan seterusnya. Kemudian diajukan ke program studi dengan isian-isian di Google Form itu. Kemudian
kami tetapkan siapa-siapa timnya, siapa kolaboratornya, dan seterusnya, baru kalian bisa jalan melakukan penelitian kita. Batas waktunya kalau nggak salah kemarin tanggal 8 ya? 8. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 8 Desember kalian bisa mengajukan kesiapan untuk kita. Nanti per tanggal-tanggalnya ada, time schedule-nya ada. Tapi mulai hari ini dan batas waktu sampai dengan tanggal 8 ke depan, itulah batas pengajuan kalian menyatakan kesiapan untuk menyusul kita. Kalau yang siapnya 2 tahun lagi ya nggak apa-apa. Ya, kemudian kalau sebelumnya di angkatan tahun akademik terakhir kemarin 22-23 kami membuat time schedule proposal SHP sidang tanggal sekian, gelombang 1 tanggal sekian dan seterusnya. Nah, untuk di kita kami tidak menentukan tanggal. Yang penting misal dari tanggal 8 Desember batas akhir pendaftaran kesiapan nyusun kita, kemudian 8 minggu setelahnya kalian sudah siap untuk FGD, mendaftar 1 orang, mendaftar 2 orang, mendaftar 3 orang, 10 orang sudah mendaftar, kami selenggarakan FGD. Pun demikian dengan PA, pertanggungjawaban akademik. Tapi kalau 10 orang pun siapnya tahun depan, 2 tahun akan datang, yang selenggarakannya tahun depan dan 2 tahun yang akan datang. Ya. Jadi untuk kita, kami tidak membuat time schedule kapan FGD, kapan PA. Yang menentukan adalah kalian. Ketika sudah yang mendaftarnya 10 orang. Ketika yang mendaftarnya 12 orang, 2 orangnya nomor 11 dan nomor 12-nya nunggu di nomor berikutnya dan seterusnya. Karena ini memerlukan paparan. Jadi kami tidak menerima banyak dalam sehari. Karena kalian harus mempresentasikan kan, nah, seperti itu. Kemudian ke flowchart. Nah, ini flowchart-nya. Flowchart juga nanti ditempel di prodi ya, di papan pengumuman. Jadi prodi nanti akan menempel flowchart, kemudian juga nempel tadi untuk tim-timnya berapa orang, kemudian timelinenya juga akan dicantumkan prodi di papan pengumuman. Nah, untuk flowchartnya ini pengisian formulir yang telah tadi saya sampaikan, kemudian penetapan dosen kolaborator ataupun ada ko-kolaboratornya atau kolaborator pendamping. Kemudian kalian melakukan konsultasi dan diskusi dengan dosen kolaborator, kemudian pengajuan surat izin penelitian di tempat yang dituju ke program studi, kemudian jalan ke lapangan. Ya, next. Kemudian berikutnya proses bimbingan normal. Nah, begitu kalian akan upload di jurnal, itu kalian FGD dulu. Jadi tidak mengirimkan artikel dulu di publisher. Misal, Bu, saya mau ngirimnya yang EBSCO, ya. Nah, jangan dikirim dulu sebelum adanya FGD. Jadi FGD dulu, FGD setelah oke, baru kalian kirim ke publisher. Dikirim ke publisher, biasanya ada review dari publisher. Reviewnya itu biasanya literatur reviewnya kurang, kemudian datanya masih diragukan atau apa, dibalikin lagi ke kita. Kemudian kita perbaiki, kita kirim lagi ke sana, di sana menerima, baru turun namanya LOA, Letter of Acceptance. Berarti jurnal kalian atau karya kalian itu diterima oleh mereka. Nah, setelah kalian dapat LOE, kalian daftar lagi ke prodi untuk PA, pertanggungjawaban akademik. 10 orang kita jalankan PA, baik IKOM maupun AP. Kalau kalian belum dapat LOE, kalian belum bisa mengajukan
PA, pertanggungjawaban akademik. Atau kalau kalian masih baru awal-awal, kalian belum rampung artikelnya, kalian juga belum bisa mengajukan FGD. Jadi selesaikan dulu, rampungkan FGD selesai, baru dikirimkan, submit, kemudian dapat LOE keluar, kalian daftar ke prodi untuk PA. Nah di situ baru kalian dinyatakan nanti lulus atau tidak lulus, gitu, ya. Kemudian setelah dinyatakan lulus normal, ada yudisium dan seterusnya, wisuda, daftar wisuda itu normal seperti penyusunan skripsi. Kemudian untuk kita sendiri di Google Form sudah ada pilihan-pilihan tema. AP ada kebijakan publik, ada pemerintahan daerah dan seterusnya. IKOM juga sama, IKOM sesuai dengan prodinya, ada digital marketing, ada sosial media dan seterusnya. Ada pilihannya. Silakan kalian klik mau tema yang mana, yang nyaman buat kalian, yang itu adalah passion kalian gitu. Jadi jangan under pressure, ya, jangan under pressure. Kalau misalkan kata dosen kolaboratornya kesini aja, Pak saya pengennya ini. Kalau kalian punya reasoning yang kuat sampaikan. Tapi kalau kalian masih abu-abu, dengarkan dosen kolaborator itu, ikuti bimbingannya. Ya, nah ini prinsipnya menyusun kita harus bahagia, harus gembira, jangan tegang. Kok kayaknya stres banget, kayak tegang gitu muka-mukanya tuh kayak tegang. Mulai sekarang kalian sudah harus buka-buka jurnal-jurnal yang berselebaran di handphone. Jadi handphone kan ada semua kan, informasi itu ada semua di handphone. Ya. Dan jangan nyontek kanan kiri. Kenapa? Karena begitu kalian FGD, artikel kalian itu akan dicek plagiarismenya melalui platform yang namanya Turnitin. Nah, kalau ketika kalian sudah merasa udah bangga nih, udah selesai semua gitu kan, FGD nih, mau FGD, kemudian PD aja, tapi begitu dicek plagiarismenya ternyata 30%, oh no way, nggak bisa, harus diturunin lagi. Maksimal untuk mahasiswa ditetapkan 25%, itu boleh jalan terus. Jadi jangan banyak nyontek, jangan banyak nyuplik-nyuplik punya orang. Dengan catatan kalian boleh nyuplik punya orang, kalian boleh nyuplik dari artikel orang dengan menyebutkan nanti sumbernya. Jadi sah. Kalau kalian tidak menyebutkan sumbernya, berarti kalian plagiarisme. Nanti setelah ini ada satu sesi lagi harusnya Pak Wadek ya. Nanti setelah sesi ini, ketika kalian sudah mengajukan semua kesiapan kalian mengajukan kitab, kami berencana akan memberikan semacam coaching, pelatihan untuk membuka wawasan kalian bagaimana cara menyusun artikel jurnal yang baik. Nanti satu-satu. Kalau tadinya mau sekaligus hari ini, tapi takutnya roaming bulekan katanya. Jadi sudah satu-satu. Ya, hari ini kalian pahami saja dulu cara penyusunan kitabnya. Jadi saya ulang, maksimal plagiarismenya adalah 25%. Kalau 25% kalian boleh lanjut. 26 saja nggak bisa. Kalian harus mereview ulang lagi artikel kalian. Itu. Maka jangan nyontek kanan kiri, jangan camat comot asal comot, gitu ya. Nah kemudian di kitab juga yang perlu kalian perhatikan, kalian harus mengambil tema-tema yang lagi hit
atau tema-tema nasional, itu nanti publisher akan mudah atau akan mau melirik artikel kalian. Kalau kaliannya tema-temanya tema-tema jadul, tema-tema yang udah mainstream, kata anak muda itu nggak dilirik. Kalau misal di komunikasi itu ada komunikasi politik gitu ya. Nah tahun 24 kan katanya tahun politik. Nah kalian boleh ambil tuh tema-tema yang berkenaan dengan itu, kan lagi hit. Tapi jangan mainstream juga. Mainstreamnya misal cara pemenangan cara pemenangan Partai Golkar di Kabupaten Cirebon misal ya. Nah, itu udah mainstream juga, udah nggak aneh. Jadi cari tema dan dituangkan ke judul yang menarik, kemudian yang tema nasional. Boleh local wisdom, boleh. Tapi local wisdomnya, mainframe kita local wisdom itu bukan berarti kita ada di Cirebon, bukan hanya yang melulu tentang Cirebonan, bukan. Local wisdom itu yang berkenaan dengan isu-isu nasional Indonesia juga local wisdom, artinya yang terjadi di Indonesia. Misal ada stunting gitu, itu kan isu-isu nasional ya, itu boleh. Atau migran Indonesia gitu. Nah ini menarik. Migran Indonesia kan apalagi menjadi perhatian dunia kan. Itu boleh, silakan kalian ambil di situ. Untuk kita kurang lebih seperti itu yang dapat disampaikan. Dan kembali saya minta teman-teman semua untuk bersiap-siap. Kayaknya muka-mukanya pada tegang gitu ya. Karena gambaran kalian tenanglah, kalau skripsi tinggal ngambil di perpustakaan banyak gitu ya. Nah kalau sekarang, waduh Bu, saya angkatan pertama, gimana ya bayangannya? Kalian boleh sebagai example bagaimana menyusun artikel, kalian klik tadi yang saya sebut, kalian boleh lihat artikel-artikel saya, ketik aja Siti Humayah, ketik aja Khairuddin Imawan, ketik saja Ipik Permana, dan seterusnya. Nanti begini ya cara menyusun artikel itu, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau di saya memang nggak terlalu banyak, paling saya baru sekitar ada 20-an mungkin yang terpublish ya. Karena kemarin saya belum konsentrasi ke situ. Konsentrasinya lulus dokter ya, Pak Ipik ya. Jadi belum konsen ke situ. Mungkin kalau yang lainnya saya belum ngecek juga banyak atau tidaknya. Tapi paling tidak kalian lihat di situ. Atau kalian misalkan kenal dengan dosen mana gitu, klik aja namanya. Nanti kalian bisa lihat cara membuatnya. Dan itu bisa kalian kutip itu. Kalian kutip lagi, namanya sitasi. Misal di artikel Ibu menyebutkan teori dari Philip Kotler tentang kalau yang anak ikom itu strategi marketing gitu ya, atau komunikasi pemasaran dari Philip Kotler dan seterusnya. Kalian boleh kutip yang artikel yang ada di Ibu, namanya disitasi. Itu bukan plagiarism, bukan. Maka lihatlah di situ. Nanti setelah keluar dari sini, ayo di handphonenya tuh klik nama dosen kalian yang difavoritin kalian aja siapa. Ada nggak artikelnya? Kalau begitu kalian, saya favorit sama Ibu A gitu, ketik namanya, dia nggak ada. Nah itu baru kalian laporan ke fakultas, Bu ini Bapak ini, Bu ini nggak ada gitu. Berarti lebih benar tuh dosennya langkah artikel ya. Nah itu kurang lebih ya. Silakan kalian baca-baca banyak di situ. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Satu aja tapi ya. Cukup jelas berarti? Siap? Maksimal tanggal 8 kalian menyatakan kesiapan untuk menyatakan diri individu atau tim dan memilih sebuah tema karya ilmiah terpublikasi. Oke ya? Cukup jelas? Oh iya, silakan. Mic-nya. Ibu
Ibu izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maulidin dari kelas Ilmu Komunikasi 4A. Mungkin bukan pertanyaan sih Bu, tapi lebih ke nanti teknis gitu, karena di sini Maulidin duduk di tengah aja pun dari sisi layar juga kelihatan gitu. Kalau boleh barangkali gitu dari segi PowerPoint atau apapun itu bisa di-share di grup kita setiap prodinya masing-masing agar dari Maulidin ataupun dari belakang sana bisa melihat dengan jelas. Mungkin itu aja Ibu, secara teknis bukan pertanyaan. Terima kasih. Teknis yang flowchart tadi. Apa tadi, sorry, tadi saya. Ini Bu, perihal semuanya kan nanti dijelaskan Alur kita. Wadek ya. Iya, betul semuanya Bu. Barangkali dari segi PowerPoint bisa di-share sembari nanti Pak Wadek menjelaskan, dari kami pun bisa melihat secara yang ada di PowerPoint-nya begitu. Kan dari model di sini pun nggak kelihatan, biar lebih jelas juga mendengarkan sekaligus membaca Ibu. Terima kasih. Gini, kalau yang mendapatkan kelas saya, biasanya memang saya di kelas nggak share PowerPoint kan, karena saya bilang kalau saya sebagai dosen menyampaikan penjelasan, kemudian PowerPoint-nya serodot-serodot gitu, pasti kalian tuh matanya ke PowerPoint semua. Saya bilang kan, saya di kelas suka bilang begitu ya. Ibunya di sini, PowerPoint-nya di sono, kalian ke sana semua. Ibunya dicuekin di sini, saya bilang. Jadi memang PowerPoint dalam kesempatan ini kami siapkan, tapi memang artinya ya tidak saya baca satu persatu per slide, tapi isinya kurang lebih yang tadi saya sampaikan, poin-poinnya. Nah, namun demikian, coba secara cepat, halaman 1. Ibu, mohon maaf, barangkali sedikit. Mungkin ini sih dari Maulidin bukan dalam artian untuk dibacakan satu persatu setiap slide ini Bu. Tapi nanti kan mungkin ada dari Pak Wadek untuk menjelaskan gitu, lebih detail, lebih rinci gitu. Mungkin lebih di-share tuh misalnya yang Pak Wadek menjelaskan tidak per slide pun, Abi bisa memahami sekaligus membaca gitu. Yang ada di PowerPoint itu seperti apa gitu. Ya Pak, masa saya baca satu persatu slide? Ya pegel tuh. Barangkali diperbolehkan untuk di-share gitu. Kan saya honornya mahal deh kan. Nggak dibaca satu persatu, pegel lah. Enggak, maksudnya kita lihat ya. Coba. Ya, oke. Ya mau teman masa baca satu persatu halaman. Ini di sini regulasi yang telah tadi saya sampaikan merujuk ke SK Menteri Permen 53 2023, kemudian SK Rektor, SK Dekan, lanjut. Kemudian juga di sini ketentuan umumnya tadi mahasiswa minimal 120 SKS dan seterusnya ada. Kemudian lanjut. Kemudian mahasiswa bisa mengambil di semester 7, dimulai di semester 7. Oh ya, untuk mahasiswa memang dapat memulai di semester 7. Kemudian semester 5, 6, 7 kan kalian memang mengambil, kalau ada yang minat MBKM, ambil MBKM kan, terkonversi 20 SKS. Khusus kita tidak terkonversi, itu. Kemudian karena ini merupakan prasyarat mutlak ya untuk lulus. Nah, kemudian ketika kalian dalam jangka waktu 2 semester dari pengajuan, kemudian kalian belum publish, belum mendapatkan LOE, Letter of Acceptance, kalian harus mengajukan ulang kolaborator. Jadi 2 semester kalian mendapat kesempatan. Hampir sama kalau ini dengan skripsi ya, waktunya 2 semester. Next. Kemudian proses pelaksanaan juga tadi kalian bisa individu, bisa tim. Dan di kesempatan ini juga maka kami hadirkan dosen wali. Alhamdulillah hadir Pak Haryo secara langsung, tadi Pak Ipik, kemudian ada beberapa di kami juga Bu Bulan, dosen wali tingkat 4. Kalian bisa berkomunikasi dan diskusi dengan dosen wali untuk menentukan siapa kolaboratornya. Dan catatannya adalah kolaborator dan ko-kolaborator itu bukan hak kalian mutlak. Misal, kalian memilih tema kebijakan publik untuk AP,
kalian milihnya dosennya Bu Sri Wulandari misal, ya. Nah kami bisa mengalihkan, kenapa? Karena keahlian Bu Sri, bukannya tidak ahli ya Bu Sri Wulandarinya, kan ada spesifikasi. Kami tidak akan menempatkan kebijakan publik itu di Bu Sri Wulandari, meskipun kalian memilih kolaboratornya Bu Sri Wulandari, seperti itu. Jadi kembali ketika kalian memilih kolaborator dan kolaborator pendamping, berarti bukan mutlak pasti itu bukan. Kami tetap akan menyelaraskan antara tema yang kalian pilih dengan keahlian SPDMO kami. Kan kami punya keahlian spesifikasi masing-masing, seperti itu. Kemudian apalagi proses pelaksanaan tadi, oke. Next. Nah, kolaborasi riset juga tadi ya, program studi nanti akan menetapkan ajuan-ajuan kalian itu dipadu-padankan. Kemudian next, FGD tadi telah disampaikan. Nah, di sini ada ketentuan kaidah substansi artikel. Nah, artikel ada judul artikel, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, diskusi, simpulan, daftar pustaka, dan seterusnya. Jadi begini, kalau pada saat kalian nyusun skripsi, ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Di bab 1, sekarang saya tanya dulu, ada yang pernah lihat skripsi nggak sebelumnya? Pernah ya? Ada ya? Nah, di bab 1 itu isinya ada pendahuluan, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian dan seterusnya. Di bab 2 ada kajian pustaka yang mengkaji teori-teori dan seterusnya. Di bab 3 dan seterusnya ya ada ya. Nah, di artikel itu isinya tidak bab 1, 2, 3, 4, 5. Artikel itu cukup abstrak. Abstrak ini dihasilkan ketika kalian sudah menghasilkan kesimpulan. Tapi nanti ditempatkannya dia paling atas. Dia ditempatkannya paling atas, padahal dia di di range dihasilkan setelah kalian menghasilkan akhir kesimpulan itu. Kemudian isi yang berikutnya pendahuluan. Pendahuluan itu latar belakang. Ingat, di latar belakang skripsi maupun artikel penelitian kalian, di latar belakang harus kalian ungkapkan gap. Gap itu kesenjangan. Kesenjangan inilah yang akan kalian teliti. Misal, mahasiswa FISIP masuk jam pertama jam 8 pagi. Kan harusnya mahasiswa FISIP itu datang tuh jam 8. Ya enggak? Kan aturannya jam 8. Tapi pada kenyataannya mahasiswa FISIP kalau dapat jadwal jam 8 pakai jam 10. Nah, ini kan ada problem kan? What's wrong? Harusnya mereka datang jam 8, tapi kok pada siapnya pada berbondong-bondongnya jam 10, jadi ada apa? Nah, ada apa, inilah gap yang harus diteliti. Ini salah satu contoh aja, contoh yang paling ringan. Nah, gap ini, kesenjangan ini yang akan diteliti oleh kalian, kalian tuangkan dalam sebuah pertanyaan, turun di rumusan masalah. Ya. Faktor yang menyebabkan mahasiswa FISIP sukanya masuk jam 10 pagi itu misal dibandingkan dengan jam 8 pagi ya. Nanti dicari tahu apa kenapa dan seterusnya. Nah, kemudian artikel yang baik harus ada literatur review. Kalau di skripsi kemarin nggak ada. Skripsi itu nggak ada literatur review. Skripsi itu paling di bagian akhir hanya ada daftar pustaka. Kalau artikel yang baik harus ada literatur review. Kemudian juga setelah literatur review ada kajian pustaka. Kajian pustaka mutlak ada. Di sini kalian menyampaikan teori-teori yang berkenaan dengan tema yang kalian angkat. Atau kalian juga bisa mengambil publikasi-publikasi yang terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu. Itu boleh kalian ambil, kalian citasi tadi namanya, ya, menjadi bahan kajian pustaka. Setelah itu kalian tentukan metode penelitiannya.
Kalian mau menggunakan metode apa? Kualitatif, kuantitatif. Kualitatifnya mau pendekatan apa? Mau studi kasus, apa terserah nanti. Yang bertepatan dengan itu apa? Ya. Nah, di metode penelitian. Setelah itu kalian tentukan hasilnya. Hasil apa? Hasil dari pengamatan dan collecting data kalian di lapangan. Oh, saya telah melakukan wawancara dengan mahasiswa IKOM tingkat 3. Diperoleh jawaban mengapa mereka lebih suka datang jam 10 pagi. Karena baru bangun jam 8 misalkan. Ya. Atau karena paginya banyak yang membantu ibunya di dapur masak-masak dan seterusnya. Atau ada didapatkan banyak mahasiswa IKOM kalau pergi bikin konten dulu, maka masuknya jam 10 misalkan. Sampaikan di situ apa hasil yang kalian dapatkan di lapangan. Kemudian kalian lakukan pembahasan hasil yang kalian dapatkan di lapangan, kemudian kalian lihat teorinya apa, kemudian kalian lihat metode penelitian yang kalian gunakan itu apa, kalian tuangkan di pembahasan. Baru setelah itu menghasilkan satu kesimpulan. Setelah kesimpulan baru kalian tuangkan daftar pustakanya apa, pustaka-pustakanya. Nah itu, jadi komponen-komponen nanti di artikel lebih sederhana daripada yang skripsi bab 1 sampai dengan bab 5. Ini ya komponen-komponennya. Kemudian next. Tanggung jawaban akademik tadi sudah disampaikan, harus sudah ada LOE dulu. Next. Nah, publikasinya juga tadi sudah ada, ini nanti ditempel di prodi. Kalian mau bergrup atau bersendiri atau apa, nanti ada ketentuan ini dipasang di prodi. Kemudian berikutnya. Nah, ini boleh bertim atau sendiri juga. Next. Ya, lanjut. Nah, ketentuannya adalah tadi, kalau kalian Scopus kalian dapat A. Tapi kalau kalian EBSCO, DOAJ kalian dapat AB. Nilai kitabnya ini. Sinta juga AB. Ya, Sinta itu nasional. Oke, next. Next. Nah, ini alurnya. Alurnya tadi yang saya sampaikan, alur pun nanti akan dipasang di program studi dan papan pengumuman. Dan sebelum ke yang lain saya sampaikan begini. Untuk kita memang khusus nanti kami dosen, kami juga akan banyak terbantu oleh kalian. Artinya salah satu kewajiban kami yang Tridharma akan terbantu di sini. Namun demikian, tetap saja penulis pertamanya adalah kalian, bukan kami. Nilainya sangat tinggi. Kalau kami sih paling hanya berapa lah ya, karena penulis itu ada penulis ke-1 nilainya sekian, kedua nilainya sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian satu hal lagi kami harapkan, kami membantu, insya Allah kami membantu kalian untuk lulus, untuk menjadi kolaborator dan kolaborator pendamping yang baik, agar kalian bisa publish artikelnya. Namun demikian, saya minta bantulah kami juga sebagai dosen, agar kami punya nilai plus. Nilai plusnya adalah kami sebagai reviewer, sebagai review. Jadi misal Pak Haryo berkolaborasi, selamat datang Bu Heri, datangnya dari mana? Ujuk-ujuk duduk aja. Ya, terima kasih ya Bu Heri ya. Misal Pak Haryo kolaborator dengan Nina, gitu ya. Nah, kalau hanya dosen dan mahasiswa, terus terang untuk nilai dosennya nggak seberapa, karena penulis pertamanya kan mahasiswa. Kalau mahasiswanya 5, berarti Nina, Ani, Wati, baru Haryo. Ya kan? Oh, 0, itu. Nah, tapi kami minta bantuan kalian, jadikan kami sebagai reviewer. Artikelnya Pak Haryo dan Nina itu bisa saya review, Siti Humayah review.
Nah, karena saya sebagai reviewer, saya akan punya nilai tinggi. Nilainya sama dengan penulis pertama, Nina, gitu. Tapi saya mereview artikelnya orang lain. Maka bantulah kami sebagai dosen untuk mempunyai nilai lebih. Kenapa? Karena kami ketika punya nilai, lembaga yang akan punya nilai. Sekarang itu pemerintah menetapkan ada ketentuan 8 indikator IKU. Kemudian 9 elemen ISK. Instrumen kecukupan konversi ISKI, instrumen S-nya suplemen konversi, ya. Pengganti dari akreditasi. Nah, di salah satu elemennya adalah dosen mempunyai produktivitas. Produktivitas penilaiannya apa? Dari mereview, dari mempublikasi karya-karya, dari penelitian, dari pengabdian masyarakat, dan seterusnya. Nanti nilai lembaganya akan tinggi. Plus IKU tadi, nilai lembaga akan terangkat. Nanti akreditasi kita akan menjadi baik. Sekarang ini untuk APA, IKOM B, insya Allah nanti mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, bismillah ya, akan menjadi unggul. Kami akan mencoba untuk unggul. Untuk AP karena A, jadi targetnya unggul. Untuk IKOM karena B menjadi baik sekali. Kalau bisa langsung unggul nggak masalah. Itu salah satunya dari ini. Nah, kemudian bagaimana kami bisa mereview, kayak saya Siti Humayah, bagaimana saya bisa mereview kolaborator Haryo Baroto dan Nina tadi, ya, dengan cara mempublishnya adalah ke publisher yang sudah biasa kami kirimkan publikasinya. Jadi maksudnya begini, ketika kalian sudah selesai, sudah FGD, ya, udah FGD berarti kan tinggal publish nih. Nah, kirimkan publishnya itu ke kami. Nanti kami yang akan mempublish itu. Tetap korespondennya boleh, korespondennya adalah kolaborator atau mahasiswa, tapi reviewernya adalah kami. Kami punya nilai. Jadi kalian pun nggak repot-repot mencari, aduh Bu, publishnya di mana ya gitu. Ke jurnal mana ya, nggak repot-repot. Kirim aja ke kami, nanti kami yang akan ini karya anak kami, karya dosen kami, nama tadi Haryo Baroto dan Nina, maka biarkan Siti Humayah untuk mereview begitu, dan sebaliknya dan seterusnya. Itu ya. Jadi lebih ringan buat kalian. Jadi kalian pun lebih ringan. Kalian sudah tersedia nama-nama publisher yang bisa menjadi rekanan agar kami bisa masuk sebagai reviewer di situ. Itu nanti bisa di collecting di fakultas atau program studi. Itu kurang lebih. Nampaknya itu ya, cukup ya. Itu poin-poinnya untuk kita. Cukup barangkali. Nanti sambil jalan lah, sambil jalan. Setelah ini mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi mengundang kalian semua untuk bagaimana cara dan strategi menyusun jurnal yang baik, menyusun artikel yang baik, mensitasi. Citasi juga nggak ada teorinya, itu ada strateginya. Itu barangkali cukup ya untuk kita. Ya. Nah, kemudian satu lagi di agenda hari ini. Salah satu persyaratan untuk lulus menjadi sarjana tadi menyusun kitab. Kemudian pertimbangan dari 8 indikator IKU yang ditetapkan oleh kementerian, salah satunya di indikator yang pertama, nanti barangkali kalian juga search di Google juga ada. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak di sini bukan langsung menjadi presiden, bukan. Tapi pekerjaan yang layak itu dia bisa bekerja minimal mendapatkan UMK, dia bisa bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya. Misal administrasi publik, dia tidak akan bekerja sebagai lawyer, gitu ya. Kemudian ilmu komunikasi, dia nggak akan bekerja sebagai ahli bangunan teknik sipil misal. Meskipun ini masih menjadi
di era sekarang oleh kami sendiri kami ajukan ke pusat itu menjadi perdebatan. Artinya begini, sebelum adanya MBKM ini adalah mutlak lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan program studinya dan dalam jangka waktu cepat. Kalau kalian tercatat lulus 0 sampai dengan 3 bulan setelah kalian lulus, nilainya sangat tinggi. Kemudian 3 sampai 6 bulan, 0 sampai 3 bulan nilainya 4. Nilai paling tinggi itu 4 oleh kementerian. Kemudian 3 sampai 6 bulan nilainya 3. 6 sampai 12 nilainya 2, di atas 2 bulan 12 nilainya 1, di atas 24 zong. 0. Nggak punya nilai. Kita dianggap gagal meluluskan mahasiswa karena tidak segera dapat pekerjaan atau berwirausaha gitu. Berwirausaha boleh, nanti dilihat wirausahanya apa, untungnya berapa gitu, tercatat. Nah, maka untuk memenuhi ini dan juga kami, terutama saya, kalian kalau ketemu saya di kelas, saya selalu sampaikan di kelas itu jangan bosan, saya bilang, Ibu pasti akan menggunakan, di luaran sana itu tidak ada toleransi buat kita. Di luaran sana itu nggak bisa menunggu kita. Di luaran sana itu menuntut keahlian kita. Nah itu kan biasanya yang sering Ibu sampaikan. Kenapa tidak ada toleransi? Toleransi itu hanya ada di rumah dan di fakultas program studi. Belum bayaran Bu, ya wes Bapak belajar ikut masuk. Belum bayaran Bu, ya wes boleh ikut ujian, kan toleransi. Bu tugasnya Bu, minggu depan aja ya Bu, minggu sekarang belum jadi, ya wes beli papa. Nah itu toleransi. Ya. Di rumah, nah cuci piring nanti mah ada drakor enak mah, ya wes beli papa, toleransi. Itu, jadi toleransi hanya kalian dapatkan di rumah dan di prodi. Di luar sana nggak ada. Kalian harus berpacu cepat dengan kompetitor-kompetitor yang ada, dengan sumber daya yang di era kalian Gen Z ini luar biasa. Itu ya yang selalu saya tekankan itu. Dan di sana menuntut keterampilan kan, saya bilang. Nggak cukup kita hanya membawa 2 lembar kertas yang namanya ijazah dan transkrip. Nggak ada, pasti akan ditanya, kamu keahliannya apa? Kamu kamu percaya diri ngelamar di sini, apa yang bisa kamu tawarkan untuk kami? Kata perusahaannya. Pasti akan ditanya seperti itu. Nah kalau kita, oh saya sarjana, gitu ya. Oh nggak cukup. Nggak cukup, hanya transkrip. Maka di era kalian sesungguhnya ada yang namanya pendamping ijazah. Ya kan? Tapi di era kalian nggak laku, nggak ada yang lirik. Sertifikat pendamping ijazah, keahlian pendamping ijazah. Harusnya di era kalian itu sudah diterapkan, tapi nggak laku karena tidak ada kekuatan hukum tetap di situ yang memaksa tanda kutip bahwa kalian harus mengambil itu. Nah, untuk ke arah sana, mulai tahun akademik 22-23 bagi tingkat 2 sekarang dan tingkat 1 yang lagi berjalan, di tingkat 1, tingkat 2, nanti mereka ketika lulus, salah satu syarat yang lainnya, mereka harus punya 100 poin. 100 poin SKKM. SKKM ini bisa diperoleh dari kegiatan di luar, misalkan pengabdian masyarakat nilainya misal 2 ya, nilainya saya nggak hafal. Kemudian ada seminar, mereka dapat nilai 5 misalkan, terus dikumpulin dari tingkat 1 sampai dengan menjelang lulus harus 100. Nanti untuk angkatan untuk tingkat 1 dan tingkat 2 sekarang, kalau mereka pun kitabnya sudah punya LOE, tapi SKKM-nya belum 100, mereka belum bisa melakukan PA, pertanggungjawaban akademik. Harus terpenuhi dulu itunya. Gitu. Nah, untuk kalian tingkat 3 dan tingkat 4 alhamdulillah masih lolos. Belum mutlak diberlakukan itu. Alhamdulillah, ya. Nah, namun demikian ini menjadi perhatian kami. Kami lembaga, terus terang saya juga pernah sampaikan di kelas bahwa saya seorang guru. Guru itu diminta atau tidak diminta, itu ruhnya pasti akan nyambung ke dirinya
bahwa dia mempunyai tanggung jawab memberikan knowledge dengan keilmuan, tanggung jawab memberikan masa depan yang lebih baik, tanggung jawab membentuk karakter yang lebih baik dan seterusnya. Itu guru pasti. Diminta atau tidak diminta, niat atau nggak niat, males atau nggak males, guru itu punya tanggung jawab gitu. Pasti itu ada. Maka kami di lembaga, kami juga merasa punya tanggung jawab itu. Kami ingin lulusan-lulusan kami, alumni-alumni kami itu bisa terserap di dunia kerja sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan batas waktu yang tidak lama tadi. Satu, kaminya nanti akan senyum, gembira, senang. Alhamdulillah hasil didikan kami diterima masyarakat, iya kan? Alhamdulillah anak didik kami sukses. Alhamdulillah mahasiswa saya, alumni saya berhasil dan seterusnya. Itu puas, bisa tidur nyenyak kita. Sungguh saya tidak hanya ngobrol dengan 1-2 orang dosen, 1-2 orang guru. Ketika ketemu di luaran sana, kemudian mendapati alumninya bekerjanya, mohon maaf, misal serabutan begitu ya, atau tanda kutip di pandangan masyarakat adalah belum layak, itu sedih. Asal saya merinding tuh, benar. Tidak 1, 2, 3 guru, pasti tidak 1, 2, 3 dosen pasti, aduh iya kenapa ya, dan pasti kami sedih. Tapi begitu di luar sana kami mendengar dan mengetahui ada yang sukses, berarti oh kami bangga. Oh iya dong, anak saya itu, gitu kan. Oh murid saya itu dulunya. Bukan berarti yang gagal tadi tidak diaku, bukan. Ya sedih tadi ya. Duh kenapa ya? Kan padahal waktu itu dia rajin loh. Padahal waktu itu dia baik loh orangnya. Kok ini ya? Kenapa ya? Itu pasti sedih. Maka kembali lagi dari keprihatinan ini dan dari semangat kami ingin memberikan yang paling baik dan ingin mendengar kabar yang paling baik dari kalian ketika kalian keluar dari sini. Kami menetapkan di fakultas untuk tahun angkatan 2020 yang dimulai 22-23 ini, sebelum melakukan PA, pertanggungjawaban akademik, yang hitamnya adalah kalian punya LOE, syarat akademik yang lainnya kalian harus punya minimal 1 sertifikat berkompetensi. Itu 1 sertifikat berkompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmu kalian, AP ya AP, IKOM ya IKOM. Nah, untuk memfasilitasi ini kami telah melakukan kerjasama dengan lembaga LSP yang menyelenggarakan sertifikasi berkompetensi yang berlisensi BNSP. BNSP ini Badan Nasional Sertifikasi BNSP Profesi. BNSP. Jadi itu lisensi nasional dan diakui oleh pemerintah. Kalian juga nanti boleh search apa itu BNSP. Jadi saya ulang, kami telah mencoba memfasilitasi kalian agar kalian minimal mempunyai 1 sertifikasi kompetensi yang nanti diselenggarakan oleh LSP dengan sertifikat yang dikeluarkan adalah sertifikat dari BNSP berstandar nasional dan diakui nasional. Tapi kalau khusus K3 ada juga yang internasional, khusus skema K3 ya. Kalau K3 itu ada nasional, ada internasional. Nah, namun demikian kami telah memilihkan skema untuk kalian. Untuk administrasi publik, kalian bisa memilih skema kalian ahli bidang analisis kebijakan publik 1, atau kalian ahli di bidang MSDM, manajemen sumber daya manusia 2, atau pilihan yang ketiganya kalian analisis sumber daya manusia sektor publik. Nah, ketiga hal ini boleh kalian pilih. Bu, saya mah sukanya ke analisis kebijakan publik, boleh ambil itu. Bu, saya mah MSDM, boleh ambil itu, dan seterusnya. Nah, untuk anak IKOM kami juga telah memilih digital marketing, kemudian PR digital ya, PR digital, content creator kalau nggak salah. Itu silakan kalian pilih. Kenapa kami pilihkan skema-skema tadi? Karena kami fakultas telah membuat visi, misi, tujuan, sasaran yang kami laporkan ke kementerian, yang salah satunya kami harus melaporkan profil lulusan.
Nah, profil lulusan ditanya, profil lulusan FISIP UGJ Administrasi Publik itu apa? Mau jadi apa? Kami sampaikan ke sana, profil lulusan kami AP ahli di kebijakan publik, ahli di pemerintahan daerah untuk mengelola SDM kan. Kemudian untuk ikomnya, profil lulusan ikom kami sampaikan di sana, ahli di PR digital dan seterusnya. Jadi kami mengacu ke situ. Jadi nanti begitu ditanya ada akreditasi runut. Oh ya, visinya ke sini, misinya ke sini, tujuan pembelajaran ke sini, proses pembelajaran ini menghasilkan lulusan ini. Keahlian yang mereka bawa, lulusan-lulusan bawa adalah ini. Jadi nyambung. Maka kami telah pilihkan itu. Nah, kemudian untuk sertifikasi kompetensi ini nanti kalian mendapatkan pelatihan 1-2 hari sebelum ujian sertifikasinya. Jadi kalian nanti dapat pelatihan 1-2 hari, kemudian hari ketiganya kalian ujian. Beberapa waktu kemudian dinyatakan kalian lulus atau tidak. Kalian berhak atau tidak mendapatkan sertifikat itu. Kalau kalian lulus, dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat itu, berarti kalian ahli di bidang itu. Nah, ini bisa menjadi tambahan kalian ketika kalian terjun ke masyarakat. Kami tidak hanya bawa ijazah dan transkrip loh, kami punya sertifikasi ini dan seterusnya. Begitu ya. Dan catatannya untuk sertifikasi kompetensi ini tentu berbayar. Ini konsekuensi logis. Tapi kami juga telah membuat perhitungan matang. Perhitungan matang kami cari yang paling mungkin dijangkau pembiayaannya oleh mahasiswa. Kami mendapatkan pembiayaan sebesar 1.100.000 untuk satu skema sertifikasi. Dan kami paham betul kemarin aja UTS kalian banyak yang dispen gitu ya. Nah, untuk itu pembayaran ini boleh kalian cicil 2 kali. Punyanya berapa? Punya 600.000, setorkan 600.000, berikutnya 500.000 kalian setorkan. Dan ini kami rencanakan selenggarakan di Januari dan Februari untuk pelatihan sertifikasinya. Kenapa? Karena kami juga telah menghitung tanggal 8 Desember nanti kalian batas waktu penyampaian kesiapan kalian hitam kan. Kemudian 7 minggu berikutnya kalian nyatakan kesiapan untuk FGD. Berarti 7 minggu berikutnya itu sekitar di Januari akhir ya, Januari atau Februari lah ya itu. Nah, maka dari FGD ke LOE itu misalkan 2 bulan misal. Nah, jadi biar kalian LOE turun, kalian sertifikatnya udah punya. Jadi kelulusan kalian tidak terhambat. Maka mulai sekarang silakan uang jajannya sehari 5.000, 10.000 ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kontroversi di kalangan kalian karena kami hanya ingin memfasilitasi itu yang memang gunanya, manfaatnya kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu ya bagi kalian sendiri lulusan, juga bagi kami terus terang lembaga. Nanti lembaga nyatetnya enak, lulusan kami diterima di dunia kerja di 3 bulan pertama. Oh, kami punya nilai 4. Ya. Paling pahit-pahitnya di bulan ke-6 lah nilainya 3, udah jangan lebih dari itu. Karena percuma nanti, nilainya akan sangat kecil. Nanti akan turun grade kami, tidak lagi menjadi baik sekali, bahkan unggul amit-amit ya Bang Bayi, amit-amit. Kita udah bagus, maka kita tingkatkan dengan peningkatan quality yang harus diambil oleh mahasiswa. Ingat di era sekarang kompetisi di luar sana yang tadi saya sampaikan, di sana menuntut keahlian kita, di sana menuntut kecepatan kita, di sana menuntut kita tidak manja dengan minta dispensasi, dengan meminta belas kasihan, nggak ada. Di sana sih nggak ada. Ya, toleransi itu saya ulang hanya ada di rumah dan di prodi. Itu ya. Teknisnya nanti bisa berkomunikasi dengan prodi. Informasi-informasi yang lain biasa kami sampaikan melalui dosen wali ataupun grup WA mungkin ataupun melalui sosial media di FISIP secara resmi itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada tambahan dari Pak Padek atau Bu Kaprodi, silakan. Ada nggak?
waktu-waktu ya. Silakan. Baik, mohon izin Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan, kemudian Wakil Dekan 1 dan Ketua Prodi Administrasi, dan hadir pula Sekretaris Prodi baik Ilmu Administrasi maupun Komunikasi ya. Masih semangat? Nanti kalau banyak pertanyaan ke Prodi masing-masing aja ya. Baik, tadi seperti yang sudah disampaikan. Oh iya, dosen wali, astagfirullah, mohon maaf. Bapak Pak Kabiro, Bapak Aryo Baroto, Ibu senior kita, Besti ya. Ibu Dr. Haja Yarinaria. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang lain informasinya, Ibu Ali katanya sakit ya. Untuk mahasiswa dosen walinya tetap semangat. Untuk schedule tadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Dekan, jadi formulir nanti sudah disediakan ya Google Form sama masing-masing prodi, nanti kami share dari tanggal 1 sampai 7 Desember. Kemudian nanti untuk SK insya Allah ya nanti terbit tanggal 2 Januari. Dengan catatan mengisi formulir itu sudah kontrak hitam dan administrasi yang lainnya seperti kan ada biaya tambahan ya, nanti tolong dipenuhi juga. Kemudian juga untuk transkrip nilai harus dilampirkan juga. Jadi di dalam Google Form tadi harus disertakan selain mengisi siapa dosen, kolaborator yang diminati, tema judul kitabnya, kemudian siapa timnya, mau sendiri atau dalam tim, itu tadi nanti ada di list di Google Form yang nanti akan kami share. Kemudian lampirannya adalah transkrip nilai dan tadi ya kontrak perkuliahan dan biaya yang tambahan dari skripsi. Kemudian baru SK terbit. Jadi sebelum memenuhi persyaratan administrasi, kemungkinan SK nanti di pending ya. Jadi yang sudah memenuhi persyaratan administrasi baru dikeluarkan SK-nya ya, diterbitkan oleh dekan. Nah, setelah 8 minggu dari terbitan SK, tadi kan sudah disampaikan sama Bu Dekan ya flowchart-nya. Kemudian setelah 8 minggu akan dilaksanakan FGD. Jadi FGD itu dilaksanakan 8 minggu sebelum LOA terbit ya. Dan persyaratannya hanya 10 artikel. Jadi minimal 10 artikel yang sudah dilaporkan ke prodi itu akan di FGD-kan yang dihadiri oleh dosen kolaborator ataupun juga pendamping. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dekan, jadi untuk pelaksanaan apa istilahnya itu ya, kalau di skripsi itu kan ada sidang ya, sidang proposal, sidang draft. Kalau sekarang istilahnya itu FGD dan pelaporan pertanggungjawaban. Jadi kalau dulu kakak tingkat kita 3 kali sidang, kalau sekarang hanya 2 kali pertemuan, yang istilahnya bukan sidang lagi, tetapi FGD dan pelaporan pertanggungjawaban. Ya, pelaporan pertanggungjawaban akademik yang tadi ya FGD sebanyak 10 artikel baru kita akan di FGD-kan, diselenggarakan. Jadi itu masih istilahnya kalau dalam kakak tingkat itu seminar draft gitu ya. Jadi berkasnya memang belum final. Jadi dilaporkan sama mahasiswa dan dosen kolaborator itu, dan kemudian setelah terbit LOA baru akan dilaporkan lagi pertanggungjawabannya ya. Itu juga sama sebanyak 10 artikel juga. Nah, kemudian untuk tambahan ya, tadi untuk LSP skema kompetensi ya yang dikhususkan untuk kompetensi ilmu komunikasi ada digital marketing ya, karena kan memang fenomena sekarang komunikasi juga tidak terlepas dari marketing PR ya, karena ada corporate PR, ada marketing PR, kemudian PR digital ini juga dispesifikasikan menjadi digital PR graphic design sama digital PR publication design dan PR junior, baru ke content creator.
Itu saja ya untuk tambahan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya untuk dari Ilmu Administrasi Publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya udah sama katanya. Ya, saya kembalikan lagi ke Bapak Wakil Dekan 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabiro HKUP untuk jadi dulu tak? Berdiri semua, berdiri. Berdiri semua biar nggak ngantuk. Berdiri semua. Ya UGJ. Tahu kan semua ya UGJ? Bu Dedet mau memimpin. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat sore, semangat pagi. Nanti maju. Ini Pak ya. Maju. Saya lah UGJ. UGJ. Maju. Saya UGJ. UGJ. Semangat satu kali lagi. Semua bergerak. UGJ. Saya UGJ. Terima kasih. Jadi ini cerita kenapa saya memulai dengan maju. Jayalah UGJ. Kalian sekarang masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa. Giliran sudah menghadapi hitam nanti, tiap malam kalian mikir. Tiap malam kalian harus ngerti kata per kata, mengumpulkan data, meresumnya, menulisnya sesuai dengan sistematika. Sampai proses sampai publish. Kitab itu sebenarnya bisa dibuat sangat enteng, bisa juga dibuat susah. Bagi saya yang pernah bikin jurnal, yang pernah publish jurnalnya, alhamdulillah bisa mengatakan enteng, tapi yang belum susah. Pengalaman saya pertama kali juga susahnya minta ampun. Ketik sampai subuh, pagi bangun, ingat tuh, maju, kayak Allah UGJ. Ngetik lagi, minum kopi lagi, ngetik lagi, terus begitu. Dikejar selama 7 bulan, masih untung 7 bulan. Tidak bertahun-tahun. Saya bikin jurnal, publish di jurnal 2 tahun 2 bulan baru. Lama. Nah, dengan strategi yang tadi disampaikan Bu Dekan, kita berupaya untuk semaksimal mungkin. Yang tadi saya bilang, yang susah bisa jadi mudah, yang lama bisa jadi kalah cepat. Nah, catatannya, yuk mari. Prodi AP dan IKOM sudah berupaya keras untuk merancang, mendesain, dan Bu Dekan sudah berpikir keras untuk membuat skema-skema tadi agar para mahasiswa ini lulus tepat waktu. Mau lulus tepat waktu? Yang maunya baru sedikit. Mau lulus tepat waktu? Itu dong. Mau lulus cepat waktu? Maunya tepat waktu, nggak mau cepat waktu. Ya, di mata kuliah metodologi penelitian, kalian kan sudah kan? Sudah? Metodologi penelitian sosial sudah? Metodologi penelitian komunikasi sudah? Nah, harusnya
kalian udah gak blank lagi tuh dengan 2 mata kuliah itu. Ya. Bedanya kemarin dibuat ruwet sedikit tuh dengan istilah skripsi, iya kan? Mata kuliah penelitian, metodologi penelitian diarahkan membuat skripsi. Harusnya ketika beralih ke kitab lebih mudah. Ya. Cukup 10 sampai 15 halaman. Nggak perlu beratus-ratus halaman. Ya. Jadi lebih simpel, lebih sederhana, tapi tidak harus dibuat simpel dan tidak boleh disederhanakan. Ya. Tergantung pada kalian mau atau tidak. Nah, poinnya adalah kitab adalah jejak digital kalian. Yang selama ini kakak-kakak tingkat itu cuma skripsi disimpan di perpustakaan. Kalau mau dipublish, ya upaya sendiri, kolaborasi dengan dosen, dan itu dilakukan secara mandiri. Nah, kalau ini disahkan sebagai program, ya. Sehingga kalian bisa menyelesaikan kitab ini dengan happy, ya, seperti kata Bu Dekan tadi, biar happy, jangan dibuat momen. Intinya itu secara teknis nanti kami fakultas akan memberikan sejenis tutorial, ya, sejenis tutorial. Tutorial tadi urutan skemanya, kemudian tutorial sistematikanya, sistematika penyusunan kitab, kemudian tutorial lebih detail lagi, penulisan, style penulisan, bagaimana memparafrasekan, bagaimana mengabstraksikan, bagaimana menghindari plagiasi tadi yang disampaikan Bu Dekan, dan bagaimana mensitasi. Nanti mudah-mudahan kita bisa sampaikan bentuk tutorialnya untuk dijadikan guide buat kalian menyelesaikan kitab. Perhatikan timelinenya. Tadi kan Bu Kaprodi, Bu Farida sudah menyampaikan timelinenya, tanggal berapa, ya. Tolong ingat, reminder terus, jangan lengah. Ya, untungnya di kita masih belum menggunakan sistem, ya. Tanggal sekian maksimal harus upload, lewat, udah tuh kalian blank semua, otomatis DO. Nah, kita nggak mau itu dulu. Kalian masih disayat sama kita, ya. Kita nggak mau menggunakan sistem secara ini kan pertama, ya, biar kalian nggak kaget. Ke depan itu pakai sistem, ya. Misalkan tadi pengajuan judul telat tanggal sekian pukul 00 nggak upload, delete, ukur tuh. Telat tadi pertanggungjawaban akademik, ya, PA, telat daftar, lewat. Maka perhatikan timeline yang tadi disampaikan Bu Farida, sehingga betul-betul buat pengingat kalian agar penyusunan kitab ini tepat waktu. Itu saja tambahan dari saya. Tetap happy, ya, tetap senyum. Kalau ngadepin Bu Farida, Bu Bulan, udah jangan buat-buat. Saya sudah wanti-wanti, hadapin mahasiswa dengan senyum, jangan nambah ruwet. Cukup Bu Dekan tadi, izin ya. Bu Dekan, oke. Intinya kita tidak menganggap kalian itu pilot project, tidak. Justru yang pertama ini yang istimewa. Tonggak perubahan dari skripsi ke kitab itu berada di angkatan ini. Dan kita berharap kalian 100% sukses sesuai dengan target yang kita harapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
dan hal-hal yang kurang tepat dengan penyampaian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri applause sekali lagi buat Bu Dekan, Pak Wadek, dan Ibu Kaprodi di sini. Baik, teman-teman, sudah jelas? Sudah dapat pencerahan di ruangan yang cerah ini? Ya, baik, terima kasih tadi atas pemaparannya Bu Dekan, Pak Wadek, dan Ibu-Ibu Kaprodi. Semoga pencerahan tadi menambahkan wawasan juga buat teman-teman untuk bekal melakukan atau mengerjakan kitab ke depannya. Baik, acara selanjutnya mungkin sebelum ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin kepada Bu Dekan, Pak Wadek, dan Ibu Kaprodi, Bu Setprodi untuk menempati posisi di depan, dan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa berdiri, dan tim dokumentasi boleh mengambil posisi untuk mengabadikan momen ini. Yang sudah bawa jas alma mater boleh dipakai daripada di kuel-kuel, kayaknya lebih cantik, cakep kalau dipakai deh.